Selamat pagi, Salam. Kembali kita akan belajar dari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, saya harap kalian siap untuk mengikuti pelajaran kita. Mari kita langsung buka buku kita halaman 2. Nah, pada bab pertama pelajaran pendidikan agama Kristen, kalian akan belajar terkait sebuah tema besar di dalam kekristenan, yaitu namanya ibadah. Nah, ibadah Kristen. Nah, setiap kalian tentu pernah melakukan yang namanya ibadah, ya, ke gereja, di rumah, dan apapun itu juga. Namun, apakah dengan bernyanyi, berdoa, dan datang ke gereja sudah dapat dikatakan beribadah? Coba renungkan dulu, teacher kasih waktu 20 detik. Coba renungkan, apakah dengan bernyanyi, berdoa, datang ke gereja sudah dapat dikatakan orang yang beribadah? Mari lihat slide. Terus, bagaimana orang yang tidak dapat ke gereja? Yang bisu tidak bisa nyanyi tentunya, buta, tidak bisa baca Alkitab, dan lumpuh tidak bisa pergi ke gereja, dan yang lainnya. Bagaimana mereka beribadah? Oke. Tentu konsep beribadah bukan hanya bernyanyi berdoa, ya, tapi ada sesuatu yang lain. Yuk kita lanjutkan. Melalui slide teacher akan ajarkan makna dari beribadah yang sesungguhnya. Ibadah tokoh-tokoh Alkitab, Adam dan Hawa, ketika mentaati seluruh perintah Tuhan, itu adalah ibadah mereka. Tuhan tidak suruh mereka bernyanyi, Tuhan tidak suruh mereka baca Alkitab, karena memang pada waktu itu belum ditulis. Tetapi ketika mereka taat saja ke hadapan Tuhan, itu adalah ibadah. Kain dan Habel mempersembahkan hasil pekerjaan mereka, itu ibadah mereka di hadapan Tuhan. Nuh hidup saleh di zamannya, ia taat kepada Tuhan, itulah ibadah Nuh kepada Tuhan. Namun, apakah ibadah kita dan ibadah mereka sama? Tentu konsepnya sama, tetapi caranya yang berbeda, ya. Kita lihat. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh orang Israel, yaitu abodah. Kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu abodah, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau sikap yang mengakui dan menghargai Tuhan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya padanan katanya yaitu proskuneo. Nanti kalian belajar itu, kalau SMP mungkin kalian akan belajar. Ada padanan kata aboda itu proskuneo, yaitu bakti, hormat, penghormatan, sikap yang mengakui dan menghargai itu Tuhan. Itulah ibadah, pengertian ibadah dari bahasa Ibrani, yaitu aboda. Ibadah bukan hanya bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab. Ibadah itu lebih dari itu. Ibadah yang sesungguhnya adalah cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kalian rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin bernyanyi, merdu lagi suaranya, tetapi kerjaannya gangguin teman, kalian tidak beribadah, ya. Karena beribadah itu sesungguhnya adalah ketika kita memuji Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Harus sinkron, sejalan, ya. Bisa tidak orang jahat bernyanyi? Bisa. Bisa tidak orang jahat baca Alkitab? Bisa. Bisa tidak orang jahat berdoa? Bisa juga. Bisa tidak orang jahat beribadah? Tidak bisa, karena dia jahat, kan. Jadi orang yang beribadah sesungguhnya adalah orang yang hidupnya sudah berubah, tidak lagi melakukan kejahatan, dan dia sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia ke gereja bernyanyi, itulah ibadah yang sesungguhnya, ya. Jadi jangan berpikir, aku kan bandel, jadi biar Tuhan senang lihat aku karena aku bandel, aku akan bernyanyi kuat-kuat kalau ke gereja. Enggak, ya. Jadi
Tuhan lebih senang ketika hidup kita itu memancarkan terang Kristus. Tuhan lebih senang ketika hidup kita itu baik di hadapan Kristus, yang menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua, dan hati sesama. Tuhan lebih senang itu dibandingkan ketika kalian bernyanyi, ya. Karena apa? Karena teacher jamin suara kalian tidak lebih merdu dibanding suara artis itu kan. Nah, kalau memang bernyanyi itu yang diterima Tuhan, tentu yang lebih yang paling Tuhan sayang itu artis itu, karena suara mereka lebih merdu kan ketika bernyanyi dibanding suara kita kan. Nah, jadi beribadah itu bukan hanya bernyanyi, bukan hanya berdoa, tapi hidup kita di hadapan Tuhan, cara hidup kita setiap hari, bukan hanya ketika di gereja ya, di gereja sok-sok hidup kudus, tapi ketika di luar hidupnya sembarangan ya. Matanya digunakan untuk melihat yang jelek-jelek, tangannya digunakan untuk sesuatu yang jahat. Kalian itu sedang mempermalukan Tuhan ya. Ibadah sesungguhnya bukan hanya bernyanyi ya. Tapi cara hidupnya dibolak-balik secara ulang. Kita harap kalian mengerti, karena banyak orang yang ke gereja tapi hidupnya nggak berubah ya, dan mereka menyangka bahwa mereka telah beribadah. Jadi teacher pada pagi hari ini ingin menekankan bahwa ibadah sesungguhnya itu adalah hidup kalian selaras dengan mulut kalian ya. Mulutnya memuji Tuhan, hatinya, perilakunya menyenangkan Tuhan ya. Tangannya dilipat berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tetap bekerja. Jangan berdoa terus, Tuhan aku mau pintar, tapi gak pernah belajar. Itu kalian sedang bukan berdoa namanya. Kalian itu sedang memperalat Tuhan namanya itu. Tahu memperalat Tuhan, berbohong-bohongan dengan Tuhan ya. Jadi jangan kalian demikian. Ketika kalian berdoa minta kepintaran, harus rajin belajar. Ketika mulut kalian memuji Tuhan, perangainya, sikapnya harus menyenangkan hati Tuhan, harus sinkron ya. Oke, ini materi singkat yang dapat terberikan. Biarlah kalian merenungkannya, bolak-balik ditonton videonya, sehingga kalian akan mengerti bahwa ibadah bukan hanya bernyanyi, tetapi cara hidup kita di hadapan Tuhan. Baca bukunya dan terus ulang. Semoga di pertemuan kedepannya kita akan lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh teacher. Oke, rajinlah belajar sehingga kalian akan meraih prestasi yang lebih baik, menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih bagi Tuhan dan bagi guru-gurunya. Oke, terima kasih. See you next time.